Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, kelas 3A yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu di pelajaran BPI kali ini meskipun hanya melalui Google Meet. Nah, karena di luar sana banyak sekali mungkin teman kalian, tetangga kalian, atau mungkin orang lain yang ingin belajar, ingin bertemu dengan teman-temannya, tapi Allah belum memberi kesempatan. Jadi karena kita diberi kesempatan oleh Allah, maka kita harus selalu mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi syukur menjadi kebiasaan kita ya. Nah, baik, kemudian selawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Kalau di film-film itu zaman kegelapan ya, zaman yang kebodohan, di mana orang itu menyembah patung, orang itu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sapi betina. Nah, kemudian kita sudah dibawa menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang. Semoga kelak kita termasuk umatnya dan bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, baik anak-anak, sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, adakah yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ayo, ada apa tidak? Tidak. Nah, sholat subuh semua? Tidak. Adakah tadi yang gimana tadi sarapannya, pakai sarapan yang bergizi apa tidak? Belum sarapan. Belum sarapan. Sarapan. Nah, jangan lupa loh ya, setelah ini harus segera sarapan. Dan Aku sarapan sarapan pakai sayur sama bakso. sayurnya sayur apa? Sayur beneran apa bukan? Sayur betulan. Nah, harus dibiasakan makan dengan sayur-sayuran. Nah, karena kita sebentar lagi pembelajaran tatap muka ya, maka imun kalian harus kuat, kalian harus sehat, karena insya Allah nanti kita akan bertemu di sekolah, bertemu dengan teman-teman banyak. Jadi kita harus sehat. Kalau sakit biar tidak menulari teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada yang sudah sholat duha? Sudah. Alhamdulillah. Yang sudah sholat duha dibiasakan lagi semakin sholat duha. Kemudian yang belum mulai belajar lagi. Kalau hari ini belum, nggak apa-apa. Besok minta diingatkan ayahnya, bundanya, kakaknya, atau siapa aja. Kalau lupa, minta diingatkan. Bunda, aku ingatkan waktunya sholat duha. Nah, meskipun hanya 2 rakaat nggak apa-apa, karena luar biasa sekali pahalanya untuk kita. Jadi sayang sekali kalau kita melewatkannya. Andaikan saja ya anak-anak, kalau pahala itu terlihat, maka kita pasti akan mengejarnya itu sampai kita lupa segala sesuatu. Andaikan saja pahala itu terlihat, dan andaikan saja dosa itu tercium, nah, kita pasti akan malu karena memiliki dosa yang sangat banyak sekali. Maka kita juga harus bersyukur Allah selalu menutupi dosa kita. Nah, baik anak-anak, adakah yang tahu hari ini nanti kita akan belajar apa? Nah, betul, hari nanti seperti biasa kita akan belajar BPI. Jika 2 minggu kemarin kita sudah membelajar bacaan sholat, hari nanti kita akan belajar. Nah, kemarin Ustadz sudah menyampaikan sebelum sholat kita harus berwudu. Nanti kita akan membahas materi tentang wudhu atau bersuci. Ustadz mau tanya lagi sama kalian. Tadi adakah yang sudah membantu orang tuanya? Nah, tadi sudah membantu ngapain saja? Tadi bantu ngapain saja? Pinter. Sudah, yang penting sudah membantu. Menyapu, merapikan tempat tidur. Ada lagi? Wah, bagus. Kalian rajin-rajin pasti. Jadi ya sudah merapikan baju, alhamdulillah. Nah, pinter. Nah, baik, alhamdulillah ya, sudah banyak membantu orang tuanya. Juga jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang kalian sayangi agar kelak itu
bisa bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik anak-anak, Ustadz mau share screen dulu. Oh, ada yang baru bergabung. Nah, Ustadz mau share screen dulu. Ustadz ambil. Nah, kalian bisa melihat ini? Sudah terlihat? Bisa. Nah, Bisa. suara saya juga terdengar jelas ya? Bisa, Ustaz. Nah, baik anak-anak, yang nantinya kita pelajari adalah berwudu dengan benar. Nah, menurut kalian wudu kalian itu sudah benar dan baik apa belum? Ya Allah. Insya Allah sudah baik. Yang penting sudah diniatkan bersuci karena Allah. Insya Allah itu pasti membetulkan wudu kita. Sudah diberi pasti sudah diberi pahala. Asalkan kita niat, ya Allah aku bersuci untuk beribadah kepadamu. Nah pasti Allah sudah memberi pahala untuk kita. Nah baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Jadi standar kompetensinya ini. Jadi melakukan ibadah dengan benar. Jadi anak-anak perlu kalian pahami bahwa wudhu itu juga termasuk ibadah ya, karena itu merupakan bersuci. Nah ini yang masih bersuara ini siapa ini? Mas siapa ya? Dibisukan dulu biar suara Ustadz terdengar jelas ya. Kita kembali ke materi. Nah, jadi yang pertama adalah melakukan ibadah dengan benar. Tadi sudah Ustaz sampaikan, wudhu itu juga termasuk ibadah asalkan kita niatkan ibadah dan kita niatkan hanya kepada Allah. Tapi kalau wudhunya supaya diperhatikan ayah bunda, supaya nanti kita terlihat rajin dan nanti diberi uang jajan, nah itu tidak bernilai ibadah. Nah, maka kita harus meluruskan niat kita. Kemudian selanjutnya kompetensi dasarnya adalah mampu berwudu dengan benar. Nah, kita kan tidak tahu kemarin itu wudu kita sudah betul atau belum. Terus kurangnya di mana? Apakah sudah baik dan benar? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajarnya adalah yang pertama melakukan kegiatan wudu dengan benar. Nah, nanti kita bersama-sama setelah materi kita praktek. Wuduku kemarin itu sudah betul apa belum ya? Nah, kemudian yang kedua memahami keutamaan wudu. Nah, berarti keutamaan wudu itu apa saja? Itu. Kemudian selanjutnya adalah memahami bahwa wudu menjadi syarat sebelum melaksanakan salat. Nah, jadi syarat utama sholat kita adalah kita harus suci. Nah, maka kita harus wudu. Nanti kalau kita sholat tapi tidak wudu, gimana? Apakah itu diterima? Karena kita tidak suci. Nah, bisa saja sholat kita tidak terima. Mungkin saja tadi kita baru saja bermain terkena kotoran atau terkena najis. Jadi kita tidak tahu kita itu sudah suci atau belum. Maka kita harus sebelum sholat kita harus wudu. Nah, nanti selanjutnya yang kita bahas adalah berwudu. Nah, yang pertama nanti kita bahas adalah berwudu dengan benar itu seperti apa. Kemudian tata cara berwudu dengan benar. Nah, gimana sih berwudu yang benar? Nanti kita bahas. Nah, kita lanjut ke materinya. Jadi anak-anak sekalian, wudu itu adalah syarat sholat. Nah, jadi syarat mutlak kita harus wudu sebelum sholat. Entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah, kita harus dalam keadaan suci. Atau sebelumnya kita juga harus wudu dahulu. Maka sebelum kita sholat kita wajib berwudu. Wajib, hukumnya wajib, tidak boleh lupa. Nah, ada yang baru bergabung lagi. Kita tidak boleh lupa. Nah, kita harus wudu. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak memiliki wudu. Maksudnya yang belum wudu ya. Dan tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Jadi maksudnya wudunya itu tidak diniatkan karena Allah, itu tidak wudunya juga tidak disempurnakan ya, tidak diterima. Jadi kita harus meniatkan wudu bersuci itu hanya karena Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kita lanjutkan. Kemudian tuntunan cara berwudu yang benar. Nah,
Tuntunan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu, kemudian tanganmu itu sampai siku. Nah, kalian tahu siku? Nah, siku itu kalau orang Jawa bilang itu sikut. Nah, jadi sampai pergelangan itu, sampai siku itu harus basah semua. Kemudian sapulah kepalamu dan basuh. Nah, itu menggunakan, maksudnya disapu itu menggunakan air, tangannya dibasahi dulu, dibasuhkan kepada kepala. Nah, kemudian kedua kaki kita juga harus dibersihkan. Yang kanan dulu dibersihkan itu sampai mata kaki itu ada benjolan tulang itu ya, jadi itu sampai atasnya itu saja, gak usah tinggi-tinggi. Nah, sampai mata kaki saja. Nah, setelah itu adalah tata cara berwudu yang benar. Nah, yang pertama yang tidak boleh kita lupa adalah membaca basmalah. Nah, jadi anak-anak harus mengucapkan basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari sebanyak 3 kali. Nah, sela-sela jari, telapak tangan itu harus basah semua, dan itu kita membasuhnya itu sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali ya, jangan sampai lupa. Setelah membaca basmalah, kemudian kita berkumur. Nah, berkumur sambil membersihkan gigi dari sisa makanan yang mungkin ada. Itu kalau kita berkumur itu dikumur-kumurkan sebanyak juga 3 kali. Nanti kalau kita tidak dibersihkan, ditakutkan ketika kita sholat ada makanan yang masuk ke dalam mulut, sisa-sisa yang ada di gigi, maka kita harus berwudu berkumur sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ini maksudnya mencuci lubang hidung. Nah, lubang hidung itu harus dicuci dengan air. Jadi airnya harus dimasukkan ke situ, dihisap sedikit-sedikit saja, jangan kencang-kencang menghisap airnya, ditakutkan nanti malah sakit. Nah, cucilah lubang hidung sebanyak 3 kali agar kotoran yang ada di lubang hidung bisa keluar, dan disunahkan cara air dihirup. Nah, ini dengan cara itu airnya dihirup tapi pelan-pelan saja. Kalian itu seperti menghisap airnya itu ditaruh di tangan baru dihisap secara pelan-pelan, kemudian dikeluarkan dengan memencet hidung yang atas ya, dipencet-pencet hidungnya itu, dipencet-pencet. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah membasuh muka. Ya, muka ini harus kita basuh juga banyak kali. Basuhlah muka sebanyak 3 kali. Pastikan semua bagian wajah atau muka itu basah semua. Jadi sampai pinggir-pinggirnya ya, sampai janggut itu kalau bisa basah semua, dipastikan. Nah, itu harus sampai basah. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencuci kedua lengan tangan hingga siku. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali, dan dari bagian telapak tangan hingga siku. Tangan kanan yang dahulu ya, dibiasakan apa-apa itu kanan dahulu baru kiri sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kanan dulu 3 kali, baru setelah itu tangan kiri juga 3 kali juga. Jadi segala sesuatu itu dibiasakan kanan dulu. Misalnya kita pakai baju, kita pakai tangan kanan dulu, pakai celana pakai kanan dulu, pakai sendal juga pakai yang kanan dulu, karena itu sunnah. Pakai sepatu juga pakai yang kanan dulu. Apapun yang kita harus memilih kanan atau kiri, kita biasakan menggunakan yang kanan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Pakai baju, pakai sandal, pakai sepatu. Nah, itu kalau bisa kita menggunakan yang kanan dulu, karena itu sunnah. Nah, selanjutnya adalah mengusap kepala. Nah, ini anak-anak, mengusap kepala dari bagian depan hingga bagian belakang dilakukan cukup sekali saja. Ini biasanya tangan kalian dibasahi, mengusap kepalanya itu yang dimaksud rambut ya, seluruh rambut dari yang depan sampai belakang. Nah, tapi tidak perlu air yang banyak, cuma tangannya dibasahi saja. Tangannya itu dibasahi saja, kemudian digosokkan ke kepala. Adakah yang baru bergabung? Oh, enggak ada ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita sampai kepala tadi sampai. Nah, setelah itu kita membersihkan telinga. Nah, membersihkan kedua telinga dengan cara memasukkan jari ketelunjuk ke dalam telinga. Kemudian kedua daun telinga menggunakan
apa itu nama ibu jari. Hal ini dilakukan secara bersamaan antara telinga kanan dan telinga kiri. Nah, jadi kalau ini bersamaan setelah kita membasahi tangan kita, telunjuk kita masuk ke telinga kita dan ibu jarinya membersihkan daun telinganya. Tapi anak-anak kalian juga harus hati-hati ketika memasukkan ke jari ke dalam telinga, jangan dalam-dalam. Ditakutkannya itu malah membuat sakit telinga kalian. Jadi cuma dimasukkan sedikit saja sambil digosok-gosokkan, membuang kotoran yang ada di telinga. Nah, kemudian yang nomor 8 adalah mencuci kedua kaki. Nah, mencuci kedua kaki ini tadi sudah Ustaz sampaikan ya, sampai mata kaki ya. Mata kaki itu benjolan itu di kaki kalian, yang tulang itu ya. Dan cuci kaki, bagian kaki itu meliputi telapak kaki, sela-sela jari, dan kulit yang terlipat, nah, hingga di atas mata kaki. Lakukan dimulai dari kanan 3 kali, kemudian baru ke kiri 3 kali juga. Nah, ini sambil digosok-gosok. Kalau saja nanti di kaki kita ada kotoran, terus ada noda apapun, nah itu kita gosok-gosok agar bersih. Nah, selanjutnya adalah membaca doa sesudah wudhu. Kalian sudah tahu apa belum doanya? Doa sudah wudhu. Ada yang tahu doa sudah Aku wudhu? mesti baca, tapi lupa. Lupa. Nah, lupa ya. Nah, kalau lupa, aduh, ketika kita lupa, kita membaca alhamdulillah saja, tidak apa-apa, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah aja. Insya Allah kita itu sudah diberi pahala oleh Allah karena niat kita awal tadi sudah beribadah kepada Allah. Nah, yang terakhir membaca doa ya, setelah menyelesaikan semua gerakan wudhu tersebut dengan benar dan sempurna, akhirilah dengan membaca doa sudah wudhu dan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Kalau kita lupa ya alhamdulillah saja, tidak apa-apa. Kalau kita lupa loh, tapi ya kita harus mengingatnya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak, gambar tata cara wudhu yang benar tuh. Nah, ini ada. Jadi yang pertama itu ya, kita membasuh tangan-tangan kita. Nah, kemudian kita berkumur-kumur, itu yang gambar nomor 2. Kumur-kumur 3 kali. Nah, yang diarahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah 3 kali. Kalau bisa sebersih mungkin, karena ditakutkan ada sisa makanan yang tersisa di gigi, itu masuk ke dalam mulut. Nah, kita dianggap makan ketika sholat, maka sholat kita tidak sah. Jadi kalau bisa lebih amannya gigi kita harus benar-benar bersih agar tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berkumur, setelah berkumur hidung. Nah, tadi hidung ya, kita disunahkan itu menghisap air, dihisap pelan-pelan saja. Nah, 3 kali seperti itu, pelan-pelan saja, nggak usah kencang-kencang, karena kalau kencang-kencang itu ditakutkan malah masuk ke hidung dan jadinya sakit. Maka kita disunahkan menghisap air itu secara pelan-pelan saja, nggak usah kencang, pelan-pelan aja, yang penting air masuk ke dalam hidung. Setelah itu dipencet-pencet hidungnya, didorong airnya biar keluar, kalau ada kotorannya biar keluar. Nah, seperti itu. Kemudian tadi selanjutnya gambar yang nomor 4 itu adalah membasuh wajah. Nah, itu seluruh wajah itu dibasuh sampai pinggir-pinggirnya, sampai telinga, biar lebih aman. Bawah itu sampai dagu itu ya, sampai apa, kalau orang Jawa janggut itu basah semua. Kalau orang Jawa ya, biar kalian, kita cari amannya saja. Kalau misalnya batasannya seluruh muka, kita lebihkan sedikit saja biar aman. Karena kalau sesuai batas nanti ditakutkan kita malah kurang, akhirnya nggak sampai. Nah, maka lebih baik kita lebihkan sedikit saja, nggak apa-apa. Lebih baik berlebih sedikit daripada kita kurang. Nah, kita mencari aman saja. Setelah itu membasuh tangan. Ada yang baru bergabung? Oh, tidak ada ya? Nggak ada ya? Nah, nggak ada. Nah, setelah itu kita membasuh tangan itu sampai siku. Nah, siku itu kalau orang Jawa bilangnya itu sikut. Nah, sampai itu saja, sampai siku. Nah, kita basuh juga dibasuh 3 kali, dan dibiasakan jangan sampai lupa kanan dulu. Nah, ini sunnah ya anak-anak. Kanan dulu 3 kali, basuh 1, 2, 3, baru kita pindah ke kiri juga 3 kali juga. 1, 2, 3. Nah, baru setelah itu kita ke kiri. Setelah selesai dari tangan, nah kita membersihkan rambut. Nah, kalau laki-laki ini rambutnya dari depan sampai belakang itu tangan kita dibasahi, digosok semua.
Nah, tapi kalau untuk perempuan biasanya kan memakai jilbab itu dipakai di jilbabnya diturunkan sedikit saja, nggak usah dibuka, kemudian di atas dan pinggir-pinggirnya saja. Nah, karena perempuan memakai jilbab ya, jadi sedikit nggak apa-apa. Pasti Allah sudah memberi pengecualian, tidak menyulitkan hambanya. Yang penting dibasahi sedikit. Nah, bagian atas boleh, bagian pinggir dekat telinga boleh. Yang penting kita sudah mengambil air wudhu dan membasuhkannya sedikit kepada rambut kita. Kalau perempuan karena juga berjilbab jangan banyak-banyak, nanti takutnya malah membasahi pakaian kalian malah. Jadi yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Nah, setelah itu yang nomor 7 kalian bisa melihat ya, yang nomor 7 itu pojok. Nah, nomor 7 itu telinga. Nah, tadi sudah Ustadz sampaikan yang lubang telinganya kita masukkan dengan jari telunjuk, tapi nggak usah dalam-dalam, pelan-pelan saja jari telunjuk. Kemudian ibu jari kita itu membersihkan daun telinganya. Nah, yang pinggir-pinggir itu dibersihkan juga secara pelan-pelan saja, karena telinga itu sensitif ya anak-anak. Karena kita akan nanti takutnya kalau keras-keras malah bisa mengganggu telinga kita, merusak telinga kita atau menyakiti telinga kita. Maka pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, pelan-pelan saja. Nah, itu nggak perlu dalam-dalam bahaya ya anak-anak. Kalau kalian masukkan jari dalam-dalam itu bahaya. Seperti ketika, loh ini siapa yang menyanyi ini? Mas siapa ini? Tunggu dulu sebentar ya. Jangan berisik. Nah, sebentar dulu ya, ini sudah hampir selesai kok. Nah, tadi Ustaz sampai telinga ya, jadi telinganya itu silakan dimasukkan jari telunjuk tapi jangan dalam-dalam. Ketika kalian menggunakan cotton bud itu sebenarnya bahaya. Sebenarnya membersihkan telinga itu sudah ada cairan khusus yang dari telinga keluar sendiri. Kita tinggal membersihkannya biasanya menggunakan kapas. Kalau kalian membersihkannya menggunakan cotton bud itu biasanya malah mendorong kotoran yang ada telinga itu masuk. Ustadz itu pernah seperti itu. Jadi ketika Ustadz membersihkan telinga itu malah menggunakan cotton bud, Ustadz bersihkan ternyata kotorannya malah masuk ke dalam, dan itu mengganggu pendengaran Ustadz sampai Ustadz itu ke dokter. Ketika dibersihkan ternyata ini malah menyebabkan cotton bud ini menyebabkan mendorong kotoran ke dalam. Jadi dibiarkan saja, nanti kalau sudah di daun telinga baru dibersihkan menggunakan kapas. Nah, seperti itu. Ustadz dulu pernah ke dokter itu sampai dibersihkan telinga Ustadz itu dan sakit karena kotoran yang ada itu malah Ustadz bersihkan dengan cotton bud, bukannya bersih malah terdorong ke dalam. Waduh, malah sakit, jadi penyakit. Nah, maka anak-anak sekalian harus berhati-hati ketika membersihkan telinga. Ini agak sensitif dan agak berbahaya, maka pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru ya. Kalau berwudu itu dibiasakan kita pelan-pelan saja. Jadi untuk keamanan kita seperti membersihkan wajah itu, kalau kita terburu-buru, kita cepet-cepet, nanti malah bisa mengenai mata kita, bahaya. Maka kita juga harus pelan-pelan santai. Nah, kemudian selanjutnya nomor 8, yang terakhir ya ini sebelum berdoa ini membersihkan kaki. Nah, tadi juga Ustadz sudah memberikan batasannya itu sampai mata kaki tulang yang menonjol itu hanya sampai itu saja, nggak usah ke atas. Jadi cuma itu aja, itu insya Allah sudah memenuhi kriteria, memenuhi yang harus kita penuhi itu sudah terpenuhi insya Allah. Jadi dibersihkan bawah telapak kaki, punggung kaki, bagian kiri kanan, nah, kemudian sampai mata kaki saja, nggak usah banyak-banyak. Ini juga 3 kali ya, tadi kanan dulu 3 kali baru ke kiri, dibiasakan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah membaca doa menghadap kiblat. Nah, ini sunnah ya anak-anak, ketika kita berdoa, doa apapun kalau bisa itu kita menghadap kiblat, itu sunnah. Berhadapan langsung dengan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah itu sunnah. Misalnya di tengah perjalanan kita melihat suatu bencana, maka kita harus mendoakannya itu kalau bisa menghadap kiblat karena sunnah. Misalnya lagi ketika kita diberi hadiah oleh ayah atau bunda, kita bersyukur membacakan doa itu kalau bisa juga menghadap ke kiblat karena itu sunnah. Nah, ini ada wawasan, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian anak-anak nanti evaluasi yang perlu dikerjakan, buku paket BPI halaman 24. Nah, sudah kalian buka buku BPI-nya yang halaman 24? Udah.
jadi nanti itu dikerjakan yang halaman 24. Nah, yang ini untuk pertemuan kali ini tidak dikumpulkan untuk pembelajaran saja karena temanya wudhu. Nah, Ustadz keluarkan dulu ya, kita belajar bersama-sama. Gimana? Enggak, ini tugas yang penting dikerjakan saja dan tidak dikumpulkan. Nanti yang penting di bukunya diisi. Ustadz keluarkan dulu ya share screen-nya, kita belajar bersama biar kalian bisa melihat Ustadz ya. Nah, nah Ustadz ulangi lagi. Yang pertama tadi membersihkan tangan itu seperti ini, sela-sela jarinya. Nah, punggung tangan itu yang ini anak-anak. Yang perlu kalian lihat itu punggung tangan itu yang ini. Nah, ini juga harus digosok-gosok. Nah, sampai pergelangan tangan itu sampai sini. Nah, sampai sini yang pertama sampai sini. Nah, dibersihkan sela-sela jari seperti kalian mencuci tangan. Nah, setelah itu berkumur. Kumurnya juga 3 kali. Nah, setelah itu ke hidung. Nah, hidung itu kalian mengambil air misalnya di tangan ini sedikit aja, kemudian dihirup pelan-pelan 3 kali. Setelah dihirup baru dipencet-pencet. Nah, didorong sambil dipencet-pencet airnya. Nah, kalau dipencet itu misalnya di dalam itu ada kotorannya, itu kalau dipencet-pencet gini dia jatuh. Jadi sambil dipencet, setelah dipencet kan tadi sudah kita masukkan air meskipun sedikit pelan-pelan. Kita pencet-pencet kemudian baru kita dorong. Nah, kita dorong pakai angin udara. Nah, insya Allah itu nanti kotoran-kotoran yang ada terus itu pasti jatuh. Nah, kemudian kalau wajah itu kita ambil air kita gosok seperti ini. Nah, kita ratakan anak-anak pinggir. Nah, sampai pinggir sini. Nah, sampai sini. Kalau kita mau aman, bawahnya ini juga kita basahi biar lebih aman. Jadi air yang sudah kita ambil, kita gosokkan. Nah, sampai bawah sini, sampai bawah-bawah. Nah, itu juga kita basahi. Daripada kurang, nah, mending kita lebihkan sedikit ya. Nah, kalau tangan itu sampai siku anak-anak. Nah, siku itu ini. Nah, siku itu ini. Jadi lebih aman itu airnya sampai bawahnya aja. Kita ambil aman saja. Daripada kurang, kita lebihkan. Nah, dibasuh sampai sini, sampai bawah. Nah, sampai bawah ini kita basahi air, ganti yang kiri. Yang kanan dulu ya 3 kali. Nah, 3 kali. Setelah 3 kali baru yang kiri kita basuh pakai air. Nah, setelah itu kita ke rambut. Nah, rambut itu kalau cowok itu biasanya setelah kita mengambil itu nggak usah ditampung airnya, kita gosokkan seperti ini sampai belakang ya, sampai belakang. Nah, 3 kali. Nah, gini sampai belakang. Nah, betul ya. Gini lagi sampai belakang. Sampai belakang ini semua harus basah. Nah, kalau untuk yang perempuan itu kan kita berjilbab, maka ambil air sedikit, nanti yang dibasahi boleh sini boleh. Yang penting tidak sampai membuat kalian terlalu basah ya. Jadi kalau untuk perempuan karena bersifat sedikit saja di sini boleh. Nah, dibasahi sedikit saja. Karena takutnya nanti kalau malah jilbab kalian basah malah membuat kalian pusing nanti. Nah, rambut sudah ya. Kalau rambut sudah, telinga. Nah, telinganya itu seperti ini anak-anak. Ini jarinya ini masuk sedikit. Nah, setelah jarinya masuk sedikit, ini jempolnya ini membersihkan daun telinga kita, menggosok-gosok seperti ini. Nah, ini masuk sedikit. Nah, kemudian ibu jarinya ini membersihkan daun telinga. Ini daun telinga itu ini. Nah, ini yang membersihkan ibu jari. Jarinya masuk pelan-pelan saja, nggak usah dalam-dalam, nggak usah kencang-kencang. Dan ininya membersihkan seperti ini. Nah, seperti ini dibersihkan. Nah, pelan-pelan saja karena telinga ini sensitif ya. Kalau kalian keras-keras tuh bahaya malah. Jadi dioles seperti ini pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Nah, kemudian kalau kaki itu hanya sampai mata kaki. Nah, perlu kalian ketahui kalau kaki itu hanya sampai mata kaki, nggak usah sampai atas-atas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita juga sudah belajar mengenai wudhu sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, menurut kalian
wudhu kalian selama ini sudah baik dan benar apa belum? Sudah. Nah, alhamdulillah. Kalau wudhunya sudah baik dan benar, setelah BPI ini harapannya semakin diperbaiki ya. Yang tadinya kurang, nah nanti silakan ditambahi, diperbaiki. Nah, nanti materinya ini Ustadz kirim di Google Classroom BPI, nanti bisa kalian pelajari lagi sendiri. Nah, seperti itu kalau kalian. Tapi yang terpenting anak-anak mohon perhatikan dulu, sebentar lagi kita juga sudah selesai. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah niat ya, niat. Nah, ketika baca basmalah tadi, niat kita itu harus benar-benar karena Allah. Mungkin ketika gerakan kita salah atau air kita kurang, tapi karena sudah diniatkan kepada Allah, insya Allah Allah itu sudah menerima wudhu kita, sudah menganggap menganggap wudhu itu kita itu sebagai ibadah. Karena banyak teman-teman kita itu yang tinggal di daerah yang airnya sedikit itu, kalau wudhunya terlalu banyak air nanti bisa habis airnya. Maka insya Allah sedikit saja pasti Allah itu sudah menerima wudhu kita sebagai ibadah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah sekali wudhu kita hari ini. Yang terpenting niat kita untuk selalu belajar memperbaiki segala sesuatu kita yang ada untuk ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, Haidar mau nanya. Ya, gimana? Kan itu kan pernah lihat itu kayak ada orang kan nggak ada air tuh. Ya. Kayak lagi kayak di perjalanan gitu kan nggak ada air. Tapi katanya bisa wudhu pakai debu. Ya, boleh. Nggak salah namanya tayamum. Ya, betul. Tayamum bukannya kotor toh Ustadz. Nah, gimana Ustadz? Karena kita dalam keadaan terpaksa, maka kita boleh tayamum bersuci menggunakan debu. Nah, debu yang kita pilih harus debu yang bukan asal debu yang mungkin menempel di tembok atau mungkin debu. Jadi jangan ambil debu yang ada di bawah. Kalau di bawah pasti kotor, maka kita ngambil debu-debu mungkin yang ada di tembok atau di tempat yang tinggi. Nah, nanti yang kita bersihkan cuma kita ambil debu, misalnya ini tembok ya, kita ambil debu, kita bersihkan gini. Nah, setelah itu agak bersih kita ke wajah. Nah, baru nanti ke tangan. Nah, cuma itu. Nah, karena terbatasan cuma itu, kita niatkan kepada Allah. Nah, kita ngambil debunya itu juga harus milih, nggak asal debu. Kalau milih asal ambil debu kan kita dapat debu yang kotor. Kalau misalnya debu-debu yang ada di tembok itu kan pasti hanya debu yang terbawa angin. Insya Allah karena keadaan terpaksa pasti itu sudah dianggap bersuci. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Berarti nggak ada wudhu ya Ustadz? Iya, kalau nggak ada air. Kumur ya Ustadz? Iya, nggak ada kumur karena kan debu. Jadi hanya sedikit saja. Ambil debu, terus kita buang-buang gini. Nah, kita buang-buang, kita tempel-tempel saja. Nah, terus di tangan. Ambil debunya juga nggak usah banyak-banyak, cuma tangan kita ditempel ke debu saja. Nah, itu pun juga kita kiringan. Itu hanya sedikit saja diambilnya, jadi nggak banyak, cuma dioleskan wajah kemudian ke tangan. Setelah itu insya Allah ketika kita mau sholat, insya Allah itu kita sudah dianggap bersuci dan insya Allah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Haidar, pertanyaannya bagus sekali, luar biasa sekali. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Mas Haidar, teman-teman kelas 3A dan juga bermanfaat insya Allah juga untuk Ustadz. Nah, kita sama-sama belajar ya, meskipun karena kelak nanti kalian sudah menjadi orang dewasa, jadi apapun jangan pernah bosan untuk selalu belajar dan bertanya kepada orang-orang yang lebih pandai. Mungkin ketika nanti kalian menjadi polisi, nah, kalian ada yang kurang tahu di beberapa hal, silakan bertanya kepada orang yang menurut kalian lebih pandai. Ketika nanti kalian jadi dokter, nah kalian gak boleh sombong, kalian juga harus tetap bertanya kepada orang-orang yang lebih pandai. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar sampai kapanpun, sampai tua pun kita juga harus selalu belajar dan rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak Ustadz.
Alhamdulillah. Kalau tidak, Ustadz akhiri ya pembelajaran hari ini. Ustadz mengambil kesimpulan dulu. Hari ini tadi kita sudah belajar berwudu, bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Tadi juga Ustadz sudah mempraktekannya, bagaimana contoh-contohnya. Tadi juga Mas Haidar juga sudah bertanya terkait tayamum, bagaimana bersuci ketika tidak ada air. Nah, jadi kita harus seperti itu. Ini Mas Farzan melakukan presentasi ya, Mas Farzan. Silahkan dikeluarkan dulu, Mas Farzan. Jadi anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi orang tua kalian, tetap menjaga diri kalian, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi nanti ketika kita sudah pembelajaran tatap muka, kalian bisa masuk dengan keadaan sehat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Nah, baik. Nah, baik anak-anak, mohon diperhatikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga hal kecil yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Baik, sampai di sini. Ada yang masih mau bertanya?